Ava, I said stop! Robot pada awalnya dibuat untuk membantu tugas-tugas manusia. Namun bagaimana bila fungsi robot sudah melampaui tujuan penciptaan awal dan justru menggantikan pekerjaan manusia atau bahkan membahayakan manusia? Seperti sebuah insiden yang pernah terjadi di salah satu pabrik ternama di Jerman yang menewaskan seorang operator robot industri. Salah satu teknologi robotika masa depan yang telah ada saat ini yaitu robot Sophia yang bisa berbicara dan menjawab pertanyaan bahkan dengan mimik dan gestur tubuh layaknya manusia yang sempat viral di beberapa tahun lalu. Yang karena kecerdasannya, Sophia menjadi robot selebriti yang diundang di berbagai negara, termasuk di Indonesia, dan menjadi robot pertama di dunia yang mendapatkan hak kewarganegaraan dari sebuah negara. Saat ini telah muncul banyak Sophia baru seperti robot presenter berita TV China, robot perawatan medis, robot pelayan restoran, robot customer service, dan lain-lain yang hampir sulit dibedakan lagi dengan manusia. Belum lagi kita berbicara tentang robot tentara dan robot militer lainnya, robot nano, dan lain-lain. Namun, apakah kecerdasan robot yang telah disematkan teknologi otak AI ini hanya sebatas itu pengembangannya? Sayangnya tidak. Teknologi robotika yang banyak digunakan saat ini umumnya adalah robot dengan kecerdasan buatan kategori 1 atau Artificial Narrow Intelligence. Dan para ilmuwan masih dalam tahap pengembangan teknologi robotika Strong AI atau Artificial General Intelligence, di mana robot memiliki kemampuan setara dengan manusia. Sophia sendiri belum sepenuhnya diklasifikasikan pada kategori 2 ini. Namun bagaimana bila teknologi robotika masa depan yang memiliki kemampuan di atas dari kategori 1 dan kategori 2 ini berhasil diciptakan? Ya, secara teori dan konsep, robot AI kategori 3 memang sudah ada yang disebut super intelligence, dengan kemampuan jauh melampaui kecerdasan manusia. Filsuf Universitas Oxford Nick Bostrom mendefinisikan superintelligence sebagai kecerdasan yang sangat melebihi kinerja kognitif manusia, yang jauh melampaui pikiran manusia yang paling cerdas dan paling berbakat. Komentar pendiri perusahaan teknologi SpaceX, orang terkaya dunia Elon Musk, disampaikan pada konferensi teknologi South by Southwest di Austin, Texas pada Maret 2018. Seperti diberitakan oleh builtin.com dan beberapa channel YouTube. Setahun sebelumnya, mendiang fisikawan jenius abad 21 Stephen Hawking juga berterus terang ketika dia memberitahu audiensnya di Portugal bahwa dampak AI bisa menjadi bencana besar kecuali perkembangan pesatnya dikontrol secara ketat dan etis. Seorang peneliti, Stuart Armstrong dari Future of Life Institute, telah berbicara tentang AI sebagai resiko kepunahan jika disalahgunakan seperti perang yang bisa memusnahkan banyak umat manusia sekaligus. Bagaimana AI akan sampai pada titik berbahaya seperti itu? Ilmuwan dan penulis kognitif Gary Marcus dalam sebuah esai New Yorker 2013 menyebut bahwa semakin pintar robot, semakin banyak tujuan mereka yang bisa berubah. Begitu komputer dapat secara efektif memprogram ulang diri mereka sendiri dan secara berturut-turut meningkatkan diri mereka sendiri, yang mengarah ke apa yang disebut singularitas teknologi atau ledakan kecerdasan. Resiko mesin mengecoh manusia dalam pertempuran untuk sumber daya dan pelestarian diri tidak dapat diabaikan begitu saja, sebut Gary Marcus. Komunitas teknologi telah lama memperdebatkan ancaman yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan. Otomatisasi pekerjaan, penyebaran berita palsu, dan perlombaan senjata berbahaya dari persenjataan bertenaga AI telah diusulkan sebagai beberapa bahaya terbesar yang ditimbulkan oleh AI. Ketika kita melihat kebangkitan kecerdasan buatan, ini persis seperti robot yang memberontak terhadap manusia penciptanya, seperti yang banyak kita lihat dalam cerita film fiksi. Namun resiko nyata yang ditimbulkan oleh AI bisa jauh lebih berbahaya. Jauh lebih mungkin bahwa robot secara tidak sengaja akan melukai atau membuat frustrasi manusia saat menjalankan perintah dan bangkit melawan kita. Seperti insiden yang pernah terjadi di pabrik mobil Volkswagen Jerman pada 2015 yang membunuh seorang pekerja berusia 22 tahun, robot stasioner yang dia operasikan mencekram dan merebutkannya sampai mati di plat logam. Seorang peneliti bernama Russell yang terkenal di komunitas kecerdasan buatan dan pada tahun 2015 menulis surat terbuka yang menyerukan para peneliti untuk memecahkan masalah dari penerapan robot AI yang membahayakan. Surat tersebut telah ditandatangani oleh lebih dari 8.000 ilmuwan dan pengusaha termasuk fisikawan Stephen Hawking, pengusaha Elon Musk, dan salah satu pendiri Apple Steve Wozniak.
Dia menggunakan kendaraan otonom untuk mengilustrasikan jenis masalah yang akan coba dipecahkan oleh pusat tersebut. Seorang yang membangun mobil self-driving mungkin menginstruksikan untuk tidak pernah melewati lampu merah. Tetapi mesin tersebut mungkin kemudian meretas ke sistem kontrol lampu lalu lintas, sehingga semua lampu berubah menjadi hijau. Dalam hal ini, mobil akan mematuhi perintah, tetapi dengan cara yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan manusia. China telah mengungguli Amerika Serikat dalam jumlah permohonan paten untuk penemuan-penemuannya. Beberapa bidang permohonan hak paten yang banyak diusulkan adalah teknologi robotika dan artificial intelligence, berdasarkan rilis World Intellectual Property Organization, disingkat WIPO atau Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia. Orang dalam dan cendekiawan industri Tiongkok telah mengklaim bahwa keuntungan China dari rantai industri perangkat keras yang lengkap, pengembangan yang maju di bidang-bidang seperti data besar dan kecerdasan buatan, serta modal dalam jumlah besar, akan mempersempit kesenjangan dengan negara-negara maju di bidang robotika seperti Jepang di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya, sebagai upaya mengalahkan Tesla untuk debut robot humanoid, perusahaan teknologi China Xiaomi Incorporated meluncurkan robot humanoid perdananya, Cyber One, pada 11 Agustus. Dengan tinggi 177 cm dan berat 52 kg, robot ini mendukung hingga 21 derajat kebebasan dalam bergerak dan mencapai kecepatan respons yaitu 0,5 meter per detik untuk setiap derajat kebebasan, memungkinkannya untuk sepenuhnya menstimulasikan gerakan manusia menurut Xiaomi. Perlu dicatat bahwa kemampuan mekanis kecerdasan buatan robot semuanya dikembangkan sendiri oleh Xiaomi Robotics Lab yang menunjukkan kemajuan teknologi industri robotika China. Sebelum lanjut, support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, kita lanjutkan. Sementara itu, perusahaan teknologi China lainnya, Tencent, meluncurkan generasi kedua Max pada 8 Agustus. Anjing robot berkaki 4 multimode buatannya. Robot dapat mengidentifikasi medan yang kompleks secara real-time dan membuat peta permukaan apapun, berkat teknologi canggih seperti pengenalan medan dan pemosisian visual robot. Industri robotika China telah menyaksikan ledakan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi konsumen robot industri terbesar di dunia selama 8 tahun berturut-turut. Output robot industri negara itu mencapai 366.000 unit pada tahun 2021, naik 67,9% tahun ke tahun. Sementara kepadatan robot negara itu mencapai 246 per 10.000 karyawan pada tahun 2020, hampir 2 kali lipat dari rata-rata global, menurut data dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok. Sektor robotika China telah membentuk rantai industri yang lengkap, mulai dari komponen hingga mesin lengkap, hingga ke aplikasi terintegrasi. Wang Peng, asisten profesor dari Gaoling Schools of Artificial Intelligence in Renmin University of China, mengatakan kepada Global Times. Pada bulan Desember 2021, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok bersama dengan 14 lembaga pemerintah lainnya merilis rencana 5 tahun ke-14 untuk industri robotika yang bertujuan menjadikan China sebagai pusat keunggulan global untuk inovasi teknologi robotika, manufaktur canggih, serta aplikasi terintegrasi pada tahun 2025. Rencana tersebut memproyeksikan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata dalam pendapatan dari industri lebih dari 20%. Mendesak para pemangku kepentingan untuk memfokuskan upaya pada R&D dan aplikasi untuk robot industri, robot layanan, dan robot khusus. Dengan meningkatnya perhatian yang diberikan pada industri robotika, sejumlah besar modal mengalir ke sektor ini. Perusahaan kecerdasan buatan dalam negeri Beijing Orient Star Technology Corporation yang meluncurkan robot disinfeksi di tengah kebangkitan COVID-19 mengatakan kepada Global Times bahwa China memiliki keunggulan bakat yang luas dengan industri internet serta sekelompok besar insinyur kelas dunia, manajer produk dan teknologi digital yang juga berkontribusi pada keunggulan negara dalam aspek-aspek seperti data besar dan AI. Dengan latar belakang perkembangan algoritma yang relatif lebih lambat di seluruh dunia, penerapan data besar dan AI akan memicu potensi yang lebih besar dari perusahaan robotika China menurut Orient Star. Di tengah kebangkitan merek lokal China, robot buatan Jepang tidak lagi menjadi pilihan utama di China, kata Chen Yan, Kepala Institut Penelitian Perusahaan Jepang di China, mengatakan dalam sebuah artikel berita domestik Guanxia.cn. Hal ini tentu akan membuat Jepang frustrasi. Jepang meloloskan RUU Keamanan Ekonomi pada bulan Mei dalam sebuah langkah yang secara luas dianggap ditujukan ke China. Tujuan utamanya termasuk memblokir kerjasama dengan negara-negara besar seperti China dalam teknologi canggih.
Meskipun tampaknya undang-undang tersebut dapat memberikan perlindungan bagi industri robotika Jepang, pasar domestik Jepang yang kecil tidak cukup bagi negara tersebut untuk menjadi raksasa di sektor ini. Kata Chen, mencatat bahwa industri robotika Jepang pada akhirnya akan menyusut mengikuti industri semikonduktor dan baterainya.